Hai teman-teman semua, selamat datang di Eva Risa Channel dan selamat bergabung. Semoga teman-teman yang nonton video Eva hari ini sehat-sehat semua ya, amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat roti dengan metode slow and dog, dan bahan-bahannya saya sudah siapkan semua. Langsung saja ya teman-teman, bahan-bahannya sebagai berikut. Oke teman-teman, untuk bahan biangnya di sini saya sudah siapkan ada tepung terigu protein rendah, kemudian ini adalah air suhu ruang, dan ini adalah ragi instan. Oke teman-teman, untuk bahan doknya atau bahan adonannya di sini saya sudah siapkan. Yang pertama ini adalah tepung terigu protein sedang, dan ini tepung terigu protein tinggi, margarin atau blue band, garam halus, susu bubuk, ini adalah gula halus yang sudah saya blender ya teman-teman. Kemudian ini adalah susu full cream, dan terakhir saya menggunakan pasta rasa pandan. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita buat bagaimana cara membuat roti tawar spondok dengan slow fermentation, tanpa telur, tanpa pelembut. Oke. Langkah pertama, siapkan wadahnya, lalu tuang tepung terigu sedang ke dalam wadah dan larutkan ragi dan air ke dalam air. Kocok menggunakan spatula sampai rata. Setelah rata, tuang air ragi ke dalam tepung terigu. Campur semua bahan biang menggunakan spatula sampai rata. Nah teman-teman, bahan biangnya ini saya akan diamkan kurang lebih 1-6 jam. Namun di sini saya akan diamkan 4 hari, dan hasilnya seperti ini, yang saya sudah simpan di dalam kulkas paling rak bawah, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut lagi, siapkan wadah, masukkan tepung terigu protein sedang, tambahkan tepung protein tinggi, tambahkan susu bubuk full cream, lalu tambahkan gula halus, tuang ke dalam tepung terigu. Aduk semua bahan dengan menggunakan spatula sampai rata. Lalu tambahkan air susu full cream, tuang ke dalam tepung terigu sedikit demi sedikit ya teman-teman. Campur sampai adonan ini merata. Lalu tambahkan bahan biangnya ke dalam bahan adonan. Jika bahan adonan sudah tercampur rata semua dengan bahan biang, lalu tambahkan pewarna pandan. Karena saya lupa di awal untuk menaruhkan pewarna pandannya, jadi ditambahkan di sini saja. Teman-teman, untuk pewarna pandannya sesuai selera saja ya. Setelah pewarna pandan dan adonan sudah tercampur rata seperti ini, lanjut lagi tambahkan garam halus, tuang ke dalam adonan, dan tambahkan margarin. Teman-teman, untuk menghemat tenaga, gunakan hand mixer. Lama waktu yang digunakan hand mixer 1-2 menit, sampai batas kalis elastis dan batas window pane. Jika adonan sudah seperti ini, matikan hand mixernya, kemudian lanjut lagi. Teman-teman bisa mengecek
hasil talis elastis dan tahap window pane seperti ini. Pada saat ditarik tidak terputus ya teman-teman, artinya ini sudah batas window pane. Lalu lanjut lagi. Ambil tepung terigu, taburi di atas meja roti seperti di video ini. Lalu letakkan adonan roti, ambil rolling pin dan pipihkan adonan rotinya. Teman-teman, pada saat pipihkan adonan roti jangan terlalu keras dan jangan terlalu tipis ya, agar gluten yang di dalam adonan itu bisa bekerja dengan baik. Nah, pipihkan seperti ini, dan di sini saya menggunakan sedikit kismis ke dalam adonan roti. Boleh pakai, boleh tidak ya, teman-teman. Lalu gulung adonan roti dari bawah sampai ke atas. Teman-teman di rumah boleh lakukan ini. Kemudian siapkan wadahnya untuk adonan roti yang sudah dilumuri dengan margarin. Teman-teman, adonan ini akan didiamkan sampai 6 jam. Namun karena saya menggunakan slow fermentation, artinya adonan ini saya diamkan sampai semalam dan besok pagi akan dilanjutkan. Itulah yang disebut dengan slow fermentation. Teman-teman, adonan roti ini dari kulkas rak paling bawah dan sudah didiamkan terlebih dahulu kurang lebih 1-2 jam suhu ruang. Karena tempat adonan roti kurang rapat, jadi saya rapikan kembali adonan rotinya, dan adonan ini siap di oven dengan suhu 150-160 derajat lama kurang lebih 30-30 menit. Teman-teman, roti tawar pandan slow fermentation sudah jadi. Karena ini masih panas, jadi bukanya pelan-pelan saja ya teman-teman. Biar rotinya ini didinginkan dulu kurang lebih 1-2 jam. Lalu bisa dipotong sesuai selera ya teman-teman. Teman-teman, karena roti tawar pandannya sudah dingin, jadi siap untuk dipotong ya. Nah, di sini teman-teman saya kurang ahli untuk potong roti. Jadi sesuai selera saja ya teman-teman, seperti ini. Dan teman-teman di rumah boleh lakukan ini. Selamat mencoba ya teman-teman, happy baking! Nah teman-teman, ini karena saya kurang pandai memotong, jadi hasil di dalamnya seperti ini dengan metode Spow and Dog Slow Fermentation. Oke, coba kita lihat. Nah ini hasil rotinya seperti ini di dalamnya teman-teman. Seperti ini. Tanpa harus pakai pelembut roti ya teman-teman. Nih seperti ini ya, jadinya berserat dan bagus banget di dalamnya, tidak keras. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Jadi kayak seperti kapas ya teman-teman. Ini sudah dingin begini. Nih, oke. Coba dulu. Betul. Roti ya, kayak kapas ya teman-teman. Enak banget. Oke teman-teman di rumah, semoga tutorial cara membuat roti tawar pandan dengan metode Spow and Dog Fermentation ini boleh bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Selamat mencoba, happy baking!